Haji asal Indonesia sudah tiba di Madinah, Arab Saudi. Shalawat Badar dan taburan bunga menyambut kedatangan para jemaah. Iringan shalawat Badar dan tabur bunga menyambut kedatangan rombongan jemaah calon haji asal Indonesia yang terus tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Sedikitnya di hari kedua kedatangan calon haji, ada 7 kloter dari 5 embarkasi yang tiba pada Minggu sore. Sembari beristirahat di pavilion, petugas terus memberikan penyuluhan demi kesehatan para jemaah. Karena di sini tuh iklimnya iklim panas, kelembabannya rendah, suhunya tinggi. Jadi elektrolit tubuh kita mudah menguap, mudah hilang. Terutama kalau aktivitas di luar pondokan. Jadi disarankan untuk jemaah haji, aktivitas di luar pondokan harus membawa APD. Sementara itu, untuk memberikan kenyamanan calon jemaah haji Indonesia yang beribadah di Masjid Nabawi, tim dari lingkungan jemaah PPIH 2022 mulai mengoperasikan 5 pos jaga. Seperti di pos utama di pintu nomor 332, pos 2 di pintu nomor 328, pos 3 di pintu nomor 306, pos 4 di pintu nomor 358 Baki, dan pos 5 di pintu nomor 1 Inti Raudhah. Tugas dari perlindungan jamaah ini terdiri dari TNI dan Polri yang dapat ditugaskan di Mekah dan juga di Madinah agar proses pelayanan terhadap jamaah dalam melaksanakan ibadah dapat terpenuhi dengan baik dan jamaah merasa aman, nyaman, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini harapan dari negara tentunya kepada jamaah haji Indonesia. Sementara itu, bagi jemaah perempuan akan didampingi petugas perempuan bersama petugas keamanan perempuan dari pemerintah Arab Saudi. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Masya Allah, Alhamdulillah, ini bahagia sekali rasanya ya melihat ada jemaah haji Indonesia yang akhirnya bisa menunaikan ibadah haji lagi setelah 2 tahun berhenti akibat pandemi COVID-19. Nah Pak Ustaz, ini adakah sunnah-sunnah tertentu yang dilakukan jemaah calon haji saat tiba di kota Madinah atau Mekah? Nah kalau rombongan tadi ini kan langsung tiba di Madinah ya, seperti apa Pak Ustaz untuk sunnahnya? Yang pertama, setiap kita sampai di satu kota, di kota manapun, ya apalagi di kota Madinah, kita baca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Artinya minta kebaikan tanah negeri tersebut, kebaikan orang-orangnya supaya tidak terkena tipu daya di sana, ya. Nah, jadi ini Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Dan wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kita minta berlindung dari keburukannya. Kalau tadi minta kebaikan, berlindung dari keburukan tempat tersebut, orang yang mendiaminya atau penduduknya, atau apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian khusus dengan kota Madinah, karena di sana ada Masjid Nabawi, maka sunnahnya adalah kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Dan sholat di sana ta'dil alfu sholatin. Itu senilai 1000 kali sholat di masjid manapun kecuali Masjidil Haram yang nilainya 100.000 di Mekah. Maka ya sangat luar biasa karena jamaah haji Indonesia umumnya mengambil arba'in, artinya 40 kali sholat ya berturut-turut di Masjid Nabawi. Itu 8 hari aja sebetulnya selesai. Kalau NH Plus kebanyakan ngambilnya 8 hari. Tapi kayaknya kalau reguler itu lebih dari 8 hari. Mungkin ada yang 11, ada yang mungkin sampai 15 hari di Madinah. Ya. Kemudian jangan lupa yang sangat luar biasa di sana juga ada kubur Rasulullah SAW, ada makam Rasul SAW. Maka kita ziarah kepada Nabi SAW. Ya. Kita ucapkan salam kepada beliau. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah, setidaknya seperti itu ya. Kemudian di sana juga ada Makbaroh Baki, komplek pemakaman Baki. Ya kita juga ziarah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla Baki al-Gharqad. Ya, kita ucapkan salam kepada mereka. Kita minta nas'alullaha lakumul afiyah, minta keafiatan buat semuanya. Antum lahiquna bikum, ya. Antum aslafuna, ya, kalian sudah lebih dulu, ya. Tapi nanti kita juga mengatakan
wa insyaallah lahiquna bikum jami'an. Insyaallah kita nanti juga akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi seperti makam syuhada Uhud di Uhud, ya kita juga mengunjungi Uhud ya. Uhud itu adalah salah satu gunung yang pernah terjadi ma'rakat Uhud ya, atau Ghazwatu Uhud, perang Uhud ya terjadi. Ada Jabal Rumah namanya ya, tempat para pemanah yang waktu itu meninggalkan posnya, sehingga pada babak yang pertama kaum muslimin mengalami kekalahan. Kita juga ziarah ke Gunung Uhud, karena di Gunung Uhud itu adalah merupakan salah satu dari gunung yang akan ada di surganya Allah. Ada juga syuhada di syuhada Uhud, di situ ada paman Nabi juga Sayyidina Hamzah di sana, dan para syuhada Uhud kita juga bersalam di sana. Juga kita mengunjungi Khandaq, ya tempat-tempat bersejarah yang lain ya. Ada banyak lagi di kota Madinah bisa kita isi ya untuk kita ziarahi. Ya, selain itu juga ya kita memperbanyak ibadah di Al-Masjid An-Nabawi, di Masjid Nabawi. Ada juga Masjid Quba. Ya, Masjid Quba itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW. Ya, yang Nabi, kalau saya tidak salah mengingat, kalau hari Sabtu dia berjalan kaki atau naik kuda ke sana. Ya, dan siapa man tatahhara min baitihi summa ata Masjid Quba summa shalla raka'ataini kana ka ajri umratin. Siapa aja yang dari rumah berwudu kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat, sholat apapun, mau duha, mau tahiyatul masjid, ya 2 rakaat, pahalanya seperti pahala umroh. Jadi belum umroh aja udah dapat pahala umroh kalau kita ke Masjid Quba ya. Itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi di Madinah. Kemudian yang kedua, wah ini juga jangan lupa Ar-Raudhah Asy-Syarifah ya. Itu adalah raudhah. Raudhah itu dalam hadis dikatakan inna baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku kata Nabi, antara kuburan beliau sekarang dengan mimbar Nabi SAW itu ya seingat saya gitu, karena 2 tahun saya belum berangkat lagi. Insya Allah saya juga sedang apply visa haji. Mudah-mudahan saya segera menyusul jamaah yang tadi sudah berada di Madinah ya bersama dengan istri. Itu nanti kita akan kunjungi, itu ada karpetnya hijau putih gitu ya. Kalau yang lain kan merah ya warna karpetnya. Tapi raudhah ini ya warnanya putih dan hijau. Kata Nabi, inna baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, bahwa antara rumahku dengan mimbarku ada taman di antara taman surga. Makanya itu umumnya dari jam 2 dini hari, bahkan mungkin kalau sekarang nggak tahu ya setelah pandemi ini dibuka 24 jam apa enggak gitu ya, apa dikembalikan seperti sebelumnya tidak dibuka 24 jam, mulai dibuka mungkin jam 2. Saya belum tahu lagi peraturan kali ini. Itu orang sudah berebut ya. Waktu 2019 terakhir saya haji dan umroh, itu saja orang yang ngantri masuk raudhah ya dan sekaligus ke makam Nabi itu sudah 3 sekat ya. Dan kemarin waktu umroh, saat sudah tidak ada karantina, udah nggak ada masker dan sudah tidak lagi ada physical dan social distancing, ya sudah nggak ada lagi hasil swab negatif untuk sampai ke sana, itu sudah mengular sampai keluar masjid. Jadi orang mau masuk ke raudhah sudah mengular sampai keluar masjid. Kenapa? Karena di situ adalah taman di antara taman surga. Selamat menikmati buat para hujjaj yang sudah sampai di Madinah. Walaupun cuacanya panas, ya kita sama berdoa mudah-mudahan seperti 2019 itu kan panas banget. Tapi saya ingat sampai di Mekah justru 5 hari bahkan sampai di Arafah kita merasakan dingin karena kita dikasih mendung dan hujan. Masya Allah. Waktu saya landing 2019 ya di Madinah, di Mekah, itu bertepatan dengan wafatnya ulama karismatik Indonesia Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair ya, ulama Indonesia yang wafat di sana. Itu saat penguburan, saat saya landing gitu ya. Itu Masya Allah, khamsata ayyam ya, orang Arab bilang 5 hari mendung, bahkan sampai kita wukuf di padang Arafah itu kita diliputi mendung. Ada orang yang bilang Masya Allah luar biasa kita dikasih kenikmatan. Ya mudah-mudahan nanti saat finalnya haji, jamaah yang kali ini diprediksi suhunya itu bahkan mendekati 50 derajat
atau mungkin bisa lebih dari 50 derajat, tetap bisa merasakan kenyamanan, kesejukan, Amin. ya, dan Allah berikan kesejukan dan Allah berikan haji yang mabrur. Amin, ya Allahumma Rabbal ij'al Alamin. hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa sallallahu wasallam ala khairi halqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Subki atas waktu dan juga tausiah yang telah diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga kita ketemu lagi dalam kondisi sehat selalu ya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.